Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas ayat ke-222 dari surat Al-Baqarah yang berisi tentang baina i'tizali an-nisa wa mu'asyaratihinna, antara menjauhi istri dan menggaulinya. Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Artinya, dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad. Mereka di sini bisa manusia, ya, atau bisa secara khusus kaum muslimun, ya, artinya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang al-mahid. Ya. Al-mahid artinya tentang darah haid, tapi menggunakan lafaz al-mahid. Kalimat al-mahid bisa bermakna isim makan, ya, artinya tempat keluarnya darah haid, bisa bermakna mimnya di situ adalah masdar mimi. Masdar mimi artinya darah haid itu tersendiri. Ya. Al-mahid dari kata hadha yahidu, haidan wa mahidan. Ya. Hadha artinya mengalir, yang mencair, yang mengalir. Tetapi yang lebih tepat, al-mahid di sini adalah darah haid, ya, dengan dasar kalimat setelahnya. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa ia merupakan kotoran, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Katakanlah bahwa ia merupakan kotoran, yakni darah kotor. Qul huwa adza. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Fa'tazilu artinya ijtanibu, ya. Jauhilah an-nisa. An-nisa di sini yang dimaksud adalah az-zaujat, ya. Yani istri. Jauhilah istri fil mahid. Nah, al-mahid yang kedua di sini yang lebih tepat adalah makanul haid, ya. Artinya jangan gauli mereka di tempat haid ketika wanita itu atau istri dalam keadaan haid, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah kalian mendekati mereka, yakni mendekati istri kalian hatta yathurn, sehingga mereka suci. Kalimat yathurn ada dua qiraah. Ada dua
bacaan. Ya. Bisa dibaca yathurna, to-nya sukun, haknya dhammah. Bisa dibaca yattoharna. Ya, bisa dibaca yattoharna. Hatta yathurn, ini adalah qiraahnya Ibnu Katsir, qiraahnya Nafi', Abu Ja'far, Ibnu Amir, Ya'qub dan Abi Amr. Juga hafaz dari Asim. Ya. Yathurna wala taqrabuhunna, ya, jangan dekati mereka sehingga mereka suci, ya. Kemudian qiraahnya Hamzah wal Kisai dan Khalaf, kemudian Syu'bah dari Asim, yaitu dengan tasydid yattahharna, yattahharna, ya. Jadi dengan ditasydid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, atau wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Maksudnya apa? Kalau kita baca dengan takhfif, yakni tanpa tasydid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian, ya, ini khitabnya, seruannya ditujukan kepada para suami. Jangan dekati istri-istri kalian sehingga bersuci. Ya, bersuci. Atau sehingga suci. Ya. Sucinya dengan dalil, ya, dengan tanda darahnya tidak mengalir lagi, berhenti, ya. Darahnya berhenti. Kemudian Allah berfirman, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Apabila mereka, yakni istri itu, sudah bersuci, tentunya dengan mandi junub, ya. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Maka datangilah mereka. Maksud datangilah mereka, al-ityan di sini kinayah dari al-jima, ya, kinayah dari jima. Datangilah mereka min haitsu amarakumullah. Kalimat min di sini harfu jar. Harfu jar maknanya fi, ya. Jadi datangilah mereka, gaulilah mereka pada tempat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini, ya, kalau kita mengetahui sebab turunnya, asal usulnya, kemudian fikihnya, maka kita semakin yakin tentang keindahan Islam dan bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tahu bahwa Islam adalah din wasat, din yang pertengahan, ya, tidak ifrat dan tidak tafrid. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana al-yahudu idza hadatil mar'atu minhunna lam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut." فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ya, orang-orang Yahudi apabila
perempuan dari mereka itu haid, mereka tidak mengajaknya makan, ya, tidak mengajaknya minum. Ya, tidak mungkin mereka mengajak dalam satu meja makan, mengajak makan dan minum, dan tidak mau berkumpul dengan mereka di rumah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mulia ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa adha, itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita dalam haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurun, jangan dekati mereka sehingga suci, sampai suci, ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila mereka telah bersuci maka gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Famarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'akiluhunna wa yusharibuhunna wa ayyakunu ma'ahunna fil buyut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau radhiyallahu anhum untuk mengajak makan bersama dan mengajak minum mereka, ya, kemudian berkumpul dengan mereka di rumah, ya. Wa an yaf'alu kulla syai' illa nikah, dan untuk melakukan segala sesuatu, maksudnya boleh, ya, bercumbu dengan istri kecuali nikah. Maksud nikah di sini adalah berhubungan intim. Fabalagha dzalika al-Yahuda, ya, dan hal tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi. Hal tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi. Faqal, kemudian orang Yahudi berkata, ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ma yuridu hadzal rajul, maksudnya perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang ini, kata mereka, ya, tidaklah menginginkan, ya, dia tidaklah meninggalkan perkara kita, melainkan dia pasti selisihi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita umat Islam ini tidak boleh ngekor kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki prinsip tersendiri. Umat Islam punya prinsip tersendiri, ya, dalam kehidupan kaum muslimin, apalagi dalam beragama. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, orang Yahudi berkata, orang ini tidak menginginkan meninggalkan sesuatu pun dari perkara kami, perkara kita, ya, melainkan pasti diselisihinya, ya, diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu faja'a Abbad ibn Bishr wa Usaid bin Hudair, ya, datang dua sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan keduanya berkata, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kada afala nujami'uhunna fil mahid, ya. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi berkata demikian, apakah kita boleh menggauli istri ketika haid, ya. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, ya, hatta dhananna annahu ghadiba alaihima, sampai kita mengira bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam murka kepada keduanya, dan keduanya keluar. Singkat ceritanya,
Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan hadiah berupa laban, susu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus untuk memanggil dua orang tadi, dan Rasulullah SAW menuangkan susu tersebut kepada keduanya, dan dari situ kita mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak murka kepada kedua sahabat tadi. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Ya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa qauluhu ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, hadha ta'lilun lima sabaq min al-awamir wa hiya i'tizalun nisa' fil mahid wa ityanuhunna min haitsu amara Allahu ba'da tatahhur." Ini merupakan ta'lil. Ta'lil itu adalah alasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, illah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk permasalahan atau hukum yang telah lalu disebutkan, yakni dari perkara menjauhi istri ketika sedang haid, ya, dan mendatangi mereka setelah suci sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa ini ayat, ya, menjelaskan kepada kita tentang sikap pertengahan Islam, ya, dan Islam ini wasatiyah, ya. Dulu kata ulama, orang-orang Arab itu tidak peduli dengan yang namanya haid, ya. Mereka tidak peduli dengan namanya haid. Mereka menggauli, ya, wanita atau istri mereka ketika haid, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul huwa adza." Katakanlah bahwa itu adalah penyakit. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Likullin minaz zauji waz zaujah." Ya, kotoran, ya, kotoran bukan penyakit, kotoran bagi suami dan bagi istri. Bagi suami dan bagi istri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada hamba-hambanya, ya. Perhatian kepada para wanita di sini. Karena biasanya ketika datang bulan, sebagian wanita sakit, ya. Kemudian berubah hormonnya. Kemudian sikapnya juga berubah. Ini sebagian wanita. Dan Allah sangat perhatian dengan para wanita, ya. Dan untuk laki-laki juga itu merupakan kotoran, ya. Kotoran yang Allah sebutkan. Sehingga dengan sebab itu Allah perintahkan untuk menjauhi istri ketika istri itu datang bulan, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat. Yuhib adalah mahabbah, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ini. Dan ini adalah sifat yang ma'ruf, ya. At-tawwabin ini adalah sighatun mubalaghatun tufidul kathrah. At-tawwabin dari kata taba, yatubu. Isim fa'ilnya taibun, ya. Taibun. Untuk isi sighah mubalaghah, ya, dengan wazan fa'al. Tawwab artinya katsirut taubah, banyak bertaubat, ya. Taubat itu adalah ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atih, kembali kepada Allah, tentunya dari bermaksiat kepada ketaatan kepadanya. Al-mutatahhirin, ya, maksudnya adalah alladzina yatatahharuna minal ahdathi wal akhbathi, ya. Ini orang-orang yang mensucikan dirinya dari hadas dan dari najis, ya, dari kotoran. Wa jama'a baina dzalika wa baina at-taubah li'anna at-taubata tathhirul batin wa at-tatahhur tathhirul zahir. Allah menggabungkan antara taubat,
dengan tatahur, dengan mensucikan diri, ya, di sini karena tobat ini adalah tathhirul batin, pensucian batin, tobat. Jadi mensucikan batin dengan cara bertobat kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah dan mensucikan diri ya dengan cara tatahur, mensucikan zahir, yakni dengan berwudu dan dengan mandi besar, dengan mandi wajib. Adapun fawaid dari ayat yang mulia ini ya banyak sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di antaranya adalah tatabu'u as'ilatis sahabah ya radhiyallahu anhum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali pertanyaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriringan pertanyaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya bertanya tentang masalah yang kita baca, ini tentang Homer dan Maisir, ya. Kemudian di sini bertanya tentang haid. Berikutnya hirsus sahabati 'ala al-'ilm. Haitsu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an misli hadhihi al-umur. Jadi para sahabat ini punya semangat ya untuk mendapatkan ilmu, di mana mereka radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ini. Ya. Kemudian yang ketiga, annahu la yanbaghi an yastahi al-insan min su'alil ilm. Jadi seseorang itu tidak sepatutnya malu untuk bertanya ya tentang ilmu kalau dia tidak tahu tentangnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya tentang haid. Dan faedah berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman, "Qul huwa adza." Ya. Anna Allah azza wa jalla qad yatawalla al-ijabah fima su'ila anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul huwa adza." Kemudian yang kelima, ada hukum annal mahid, yani al-haid, adza li'annahu qadirun wa najisun. Ya. Bahwa darah haid adalah kotoran. Ya. Yang karena dia adalah qadir, ya. Dan dia adalah najis. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya, baik yang sedikit dan banyaknya. Kemudian berikutnya ya ta'lil al-ahkam asy-syar'iyyah. Ta'lil al-ahkam asy-syar'iyyah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni illat, keterangan, alasan dari hukum-hukum syar'i, dan muncul faedah berikutnya itsbatu al-hikmah fi ma syara'ahu Allah. Ya. Jadi penetapan adanya hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Artinya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, minal hikmati ma huwa ma'lumun lil khalqi wa minha ma laysa bima'lum. Ya. Hikmah itu ada dua, ada yang maklum dan ada yang tidak maklum. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ya. Lakinnana na'lamu anna jami'a ahkamillahi syar'iyyah wal qadariyah makrunah bil hikmah. Tetapi kita yakin bahwa seluruh hukum Allah yang syar'i dan qadari ini penuh dengan hikmah. Ya. Berikutnya faedah yang berikutnya ya, saya loncat faedah ke-8. Wujubu i'tizalil mar'ah hal al-haid. Wajibnya menjauhi istri ketika haid. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Dan maksud menjauhi istri adalah tidak menggaulinya. Nah, kemudian kita tahu bahwa sunnah menjelaskan tentang maksud dari ini.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Ya. Artinya boleh berdekat-dekat dengan istri, ya. Tetapi tidak boleh jima. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, minnatullah 'ala ar-rajul wal mar'ah fi i'tizaliha hal al-haid. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan kepada perempuan, ya, ketika diperintahkan untuk menjauhi, artinya tidak menggauli istri ketika haid, karena dia bisa memudaratkan wanita tersebut dan bisa memudaratkan laki-lakinya, yakni suaminya. Berikutnya, hukum berikutnya adalah tahrimul wat'i ba'da tuhur qabla al-ghusl. Haram hukumnya menggauli istri, ya, setelah suci, maksudnya setelah berhenti darah haid, sebelum wanita atau sebelum istri itu mandi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apabila sudah bersuci, mandi besar, maka bolehlah kalian mendatanginya di tempat yang Allah perintahkan. Berikutnya, faedah berikutnya, annahu la yajuz lil insan an yata'adda hudud Allah la zamanan wala makanan fima abahahu Allah min ityani ahlihi. Tidak boleh bagi seseorang melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, baik dari sisi waktu atau dari sisi tempat, dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala mubahkan padanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Berikutnya, hukum berikutnya, jawazu wat'il mar'a fi farjiha min wara'iha. Bolehnya, yakni menggauli istrinya, ya, pada tempat haid, ya, dari belakang. Allah berfirman, "Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Berikutnya, la annahu la yubahu wat'uha fid dubur. Tidak boleh, ya, menggauli istri pada duburnya. Ini hukumnya haram. Kemudian Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai, dan mahabbah adalah sifat yang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat hakikiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, alal wajhil laiki bihi, ya, sesuai dengan yang layak baginya, ya, dan kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifati bagi diri dalam Al-Qur'an, dan dengan apa yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi diri Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya. Berikutnya, anna mahabbatullah min sifatihi al-fi'liyah la al-dzatiyah. Ya. Bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah. Ya, karena dikaitkan dengan taubah. Ketika orang itu bertobat, maka Allah mencintai. Ketika orang itu tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai. Ya. Berikutnya, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang fadilatut taubah, tentang keutamaan bertobat. Ya, dan ini merupakan sebuah perkara yang dituntut, ya. Wa annaha min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil 'abd. Dan ini merupakan sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Oleh karena itu, maka tugas kita, ya, kaum mukminin, ya, kaum muslimin, hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga
menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang bermanfaat yang telah kita simak di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita bisa memahaminya serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo. Kami akan bacakan dari... Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Henry di Junjung. Bapak mohon maaf ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya. Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja suara kami. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya. Halo. ya, Silakan, Pak. Ya, ini mau tanya nih Pak. Jadi bahasan Ustaz tadi. ya, Masalahnya tadi kan masalah hubungan suami istri dengan yang lagi hack kan gitu kan. ya. Yang saya tanyakan di sini itu yang apa doa ketika kita melaksanakan mandi junub gitu. Mandi junub gitu. Iya. Itu aja Pak. Sudah itu aja. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Apa doa ketika kita melaksanakan mandi junub, ya? Tidak ada bacaan khusus ketika kita melaksanakan mandi junub, ya. Kita ada keterangan dari hadis Aisyah. Dan mandi junub itu ada dua cara, ya. Yang pertama adalah berwudu, kemudian sisakan kakinya, kemudian setelah itu kita mandi junub, kemudian setelah itu kita guyur kedua kaki kita, kemudian yang kedua kita wudu seperti wudu kita untuk sholat, kemudian kita mandi, ya, kepala, kemudian badan kita guyur semuanya. Ya, tidak ada keterangan doa khusus untuk masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Kalimantan Barat. Ingin bertanya, afwan Ustaz. Pertanyaan saya mungkin agak sensitif. Jika suami istri hanya berjumpa saja sampai keduanya klimaks di saat istri sedang haid, tapi tidak melakukan hubungan intim, Iya. dan hanya berjumpa saja, apakah hal itu diharamkan? Mohon penjelasannya, syukran, Ustaz. Apakah hal itu diharamkan? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Tadi dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul berkata, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Ya, boleh kalian melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini artinya bercumbu. Ya. Ya, walaupun sampai klimaks Ya. antara keduanya. Ya. Dan tentunya ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Ya. Dan Rasulullah SAW berkata, "Isna'u kulla syai'." Lakukan segala sesuatu, boleh, ya. Jadi boleh bercumbu, boleh bermesraan dengan istri kecuali an-nikah. An-nikah di sini maksudnya adalah al-jima', ya. Menggauli istrinya di farjinya. Ya, ketika dalam keadaan haid. Oleh karena itu, ya, ada keterangan bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Aisyah, ketika Rasulullah SAW bercumbu atau mencumbui Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid, Aisyah itu meletakkan kain, ya, di badannya, ya, di badannya untuk menutupi dirinya. Nah, jadi kita boleh, ya, jadi bapak ibu, ya, itu tidak ada larangan ketika istri haid, ya, bercumbu. Tapi yang dilarang adalah seperti apa yang dilakukan oleh kaum Arab sebelum
datangnya Islam ini. Ya, mereka ya tidak peduli, tidak perhatian dengan namanya haid. Mereka menggauli istri dalam keadaan haid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kembali. Silahkan telepon yang berikut ini. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Lita. Silahkan Ibu pertanyaannya. Mau nanya nih Pak Ustadz tentang, ini di luar tema boleh kan Pak Ustadz? Kami harap bersesuaian ya, silakan Ibu. Rawatib. Salat rawatib. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Jazakillahu khairan. Iya, baik. Ya. Barakallahu fiik. Nah, Anda mau luruskan sedikit kalau untuk laki-laki Kumullah atau jazakallah khairan ya. dengan fathah kafnya ya. Baik. Tentang sholat sunnah rawatib itu ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat sehari ya semalam menjaga sholat 12 rakaat maka dibangunkan rumah di surga. Ya. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat yang wajib, yang fardu. Ya. Itu apa saja? Yang 12 itu dijelaskan oleh ulama. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ba'da zuhur. 2 rakaat ba'da maghrib. Dan 2 rakaat ba'da isya. Ini yang rawatib. Sekali lagi, 2 rakaat qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh pahalanya sangat besar sekali dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ya, tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ketika beliau mukim atau safar. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menghabarkan pada kita bahwa rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di 2 rakaat qabla subuh. Kemudian 4 rakaat qabla zuhur. Ya. Dan dilakukan 2 salam, 2 salam. Berarti sudah 6, ya kan? Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, 8. Ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 10. 2 rakaat ba'da isya, 12. Ini yang rawatib. Saat bagaimana dengan sholat yang ada seperti 2 rakaat sebelum asar atau sebelum maghrib atau sebelum isya. Ini sunnah tetapi tidak rawatib. Boleh dilakukan. Ya. Tidak muakkadah, tidak ditertib, tidak rawatib, bukan masuk ke dalam sunnah rawatib. Ya. Nah, semoga kita semua bisa menjaga rawatib ini. Karena pahalanya sangat besar, dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangunkan rumah di surga. Ya. Sedangkan banyak di antara kita di dunia ini ya bekerja ya dari pagi sampai malam, berangkat bahkan qabla subuh. Ya, ada yang qabla subuh pulang malam ya untuk mencari fulus, untuk tujuannya di antaranya adalah untuk membangun rumah. Sampai sebagian yang ngutang-ngutang ya untuk bangun rumah. Padahal rumah di dunia ditinggal sama kita. Ya. Itu semangat untuk kerjanya luar biasa. Ya. Sampai banting tulang, peras keringat. Sampai dia nggak mau makan yang enak-enak. Ya, nyelengin. Ya, sampai kurus kering. Ya, nggak mau makan untuk nyelengin itu. Nah, kemudian setelah punya rumah mati, meninggal. Ada sebagian ya yang meninggal. Ah, itu. Jadi untuk mendapatkan rumah di dunia ada usaha. Ya. Nah, di sini sholat sunnah rawatib ya yang mengiringi sholat fardu pahalanya sangat besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibangunkan apa? Rumah di surga. Ya, rumah di surga subhanallah. Ya. Nah, ini. Jadi ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf
atas banyaknya kekurangan. Tentunya manusia tempatnya salah dan kekurangan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, dan semoga ilmu ini bisa kita amalkan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dengan pahala yang besar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.